Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mabad, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat iman, Islam, usia, kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah yang insyaallah nanti akan kita lanjut dengan salat tarawih dan witir bersama-sama. Marilah kita mensyukuri segala nikmat Allah tersebut dengan kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua kelak di hari akhirat adalah orang-orang yang beruntung yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan batil, dan segala petunjuk tentang itu ada di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Diriwayatkan dalam hadis bahwa setiap malam Ramadan itu malaikat Jibril senantiasa turun ke bumi. Setiap borngin ayah umak turun do malaikat Jibril tu bumion marsu dohot nabinta aha makarinya lai muda rosah Quran. Mereka membaca Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad bukan hanya menyetorkan hafalan Qurannya kepada malaikat Jibril setiap malam, bahkan Nabi pun belajar tentang makna daripada ayat Al-Quran. Artinya ayah umma berarti di Ramadan indah cukup kita membaca Quran saja. Marpahalo Ustaz membaca Quran ini marpahalo betul. Tapi kan idokon Allah Quran ini adalah petunjuk hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Songon dia ma Quran ini so bisa menjadi petunjuk ayah umma akon napohom deita sanga aha isini Quran ini baru ma Quran ini bisa menjadi petunjuk. Anggo baca saja do bahasa Arab nena mengerti kita, kecuali ayah umat nyami malomar bahasa Arab atau terlahir berbahasa Arab atau memang bisa berbahasa Arab. Pertanyaannya kan kita tak ada yang terlahir berbahasa Arab, ayah ibu kita pun tak berbahasa Arab. Berarti yang gosoni perlu meita membaca Quran, memahami isi daripada Al-Quran. Omma lewat 10 malam kira-kira masa dia bahat do ita baca Quran ni mulai dengan Al-Fatihah maulad ni dia. Anggo bisa gari ayah umat na membaca Quranon, ibaca bahasa Arab ne ibaca juga artinya si ustad aso menjadi petunjuk. Aso menjadi petunjuk di kehidupan niba. Asi perlu petunjuk ustad arane itu tukinena god mulak. So sampai tujuan supaya kita sampai ke tujuan yang abadi. Itu dia di tanah mulakun sude tu surga ni Allah Subhanahu wa taala ke negeri akhirat yang abadi itu sude nang kana mulak aso ulang salah dalan aso sampai tu tujuan akon na mengikuti petunjuk petunjuk nostat ima Al-Quran. Temidokon Allah di surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Quran itu tidak ada dusta di dalamnya. Indah dong ayah umat di Quran ini nagabus, yakin dong umat memang ada ibuktion matong umat mula dong dabo ayah ayat ni Tuhan nama nantang iba
Karena rani dokon Allah di ayati surah Al-Baqarah ayat 2. La raiba fi. Inda adong ison nagabus ni Allah. Percaya dong. May buktion. Mamarumur kita sadia. Mungada dari tamat kon Qur'ani lengkap dot artina. Al-Qur'ani 30 juz. 6.666 ayat menurut sebagian para ulama, 114 surah. Madung jungada do mak saumur hidup tatamat kita membaca Quran dengan Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap dot artina. Madung, alhamdulillah. Bagi nasodong dope tong mak nasopedo dope ita mulai mak. Arana dong dope 20 hari na konro. Biama tamat kita membaca Quran. Indah hanya membaca bahasa Arab nahi. Taijuo ita paham sanga ahado isi petunjuk ni ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Arana songoni do nabinta diajari malaikat Jibril setiap malam malaikat Jibril turun tu dinyon mangkhotomkon mengajarkan Quran tu Nabi Muhammad dan memahamkan isi ni Quran. Maka namula adong ayah umatnya mina marsapa ustad ma 50 tahun na mangulon napu pumay botoho baca Quran les na songoni dunia anggoy tong anggoy baca saja bahasa Arab ni les na songoni me olo nana pohom ko petunjuk ni Allah sanga ahi si maka les songoni solang songoni be ba di bulan Ramadan meningkat iman ni ba ibaca ma Qur'ani lengkap don artina mula na dong Al-Qur'an na terjemah tabusi ma ayah umat itabusan ma Quran namar terjemahi ibagi tu daganak ni bebe Quran namar terjemahi alai piaso pohom do alai sanga do suruh dohot larang ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu kalau setiap Ramadan itu khotom 1 kali Quran. 3 kali mak? Sakali do nabi ta khotom Quran selama Ramadan. Mula dong antung ayah umatnya mina bisa 2 kali khotom Alhamdulillah. Tai botoho mak menjelang berakhirnya usia Nabi Muhammad losgot meninggal Nabi di Ramadan terakhir Nabi, malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk khotom Quran 2 kali. Kata para ulama mengatakan bahwa itu menandakan bahwa sudah dekat ajal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tahun berikutnya Nabi tidak akan berjumpa dengan Ramadan. On pekan nang gone binoton. Nah, dong jaminan bahwa kita akan masih bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tak ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin? Maka maksimalkan Ramadan yang kita jumpai ini. Sudahkah Ramadan ini membuat kita semakin bertakwa? Sudahkah Ramadan ini membuat semakin baik amal-amal kita? Banding-banding kon mak. Arana isena sarupo amal nasaderen dot arina lewat nama rugi deh. Orang yang rugi adalah sama dia hari ini dengan hari kemarin. Berarti kita rugi. Sementara orang yang baik adalah yang dia amalnya lebih baik hari ini daripada kemarin. Adong do pede ba les nong buruk do pena saderon daripada na lewat murma para on nama rugi mon. Anggo bisa kere setiap hari lebih baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama hidup beliau cuma 9 kali beliau Ramadan. 9 kali menabinta mengikuti Ramadan seumur hidupnya. Tapi itu adalah Ramadan terbaik yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ita mamarumur sadia ma 3 kali ita Ramadan adong na belasan kali bahkan puluhan kali. Pertanyaannya, sudahkah kita lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya? Kalau belum, maka inilah kesempatan bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah, karena masih ada 20 malam terakhir, apalagi nanti menjelang 10 akhir daripada Ramadan. Ngoi tamar balik do 10 hari terakhir Ramadan isi menokok matak mari ibadah mulai mama menek barisan. Kalau Nabi tidak, Nabi justru di 10 malam terakhir Ramadan justru mengencangkan ibadah. Anggoy tamar beda isi managot sibuk pature kue, isi managot sibuk pature baju rayo. Nabi tidak. 10 malam terakhir Nabi meninggalkan urusan dunia. Bahkan Nabi iktikaf di dalam masjid. Sudah di dalam masjid, bahkan di dalam masjid ada lagi tenda Nabi, apa menunjukkan bahwa Nabi tidak ingin diganggu dengan urusan dunia di 10 malam terakhir Ramadan. Maka kita meniru bagaimana Ramadannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Ramadannya Nabi dengan para sahabat. Maka dikisahkan bahwa Nabi itu kalau dia sahur, songon dia sahur nih Nabi mak. Nabi itu kalau sahur dia mengakhirkan sahur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahhuru fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada barokah.
Ada dokon barokah umat. Para ulama mengatakan ziyadatul khair wal ajri, bertambahnya amal soleh dan pahala kebaikan. Imane dokon na barokah. Berkah adalah bertambahnya amal soleh dan kebaikan. Imana barokah. Mulana martamba, adong na martamba munu na martamba pahalu munu, berarti na so barokah di. Malah na martamba dosa kan. Martamba raso kiniba harus na martamba pahalu niba. Martamba daganak niba, martamba pahalo niba, martamba bagas niba, martamba pahalo niba. Tengok martamba dosa berarti indah barokah. Maka sahur itu di dalamnya seluruhnya ada barokah, maka jangan tinggalkan bersahur. Nabi mengakhirkan sahur. Anas bin Malik pernah bertanya kepada Zaid bin Harisah. Apa kata Anas bin Malik? Wahai Zaid bin Harisah, engkau kan senantiasa bersama Nabi, bagaimanakah sahurnya Nabi Muhammad SAW? Maka dijawab oleh Zaid bin Harisah, Nabi itu berhenti makan ketika sudah azan berkumandang di masjid. Isima baru Nabi maradian mangan. Itulah waktu Nabi mengakhirkan sahur. Habis azan di masjid, matak Nabi mangatkon, baru langsung sholat subuh berjamaah ke masjid. Karena sunnahnya sahur itu diakhirkan. Maka isi sunnah sahur cepat, biasanya modem depe mulak. Mula habis macepat tu sahur nita, modem depe mulak ramai lewat sholat subuh. Ramai setar lambat sholat subuh. Bagaimana ceritanya? Sahur itu hukumnya sunnah. Kita kejar yang sunnah, kita tinggalkan yang wajib. Mula dong depe nasongoni itu karme. Ulang macepat-cepat tu sahur. Sunnahnya diakhirkan. Arana mula sahur umatnya ayahnya jam 4 na jam 3 tot tununo mata mo dem mulak rame lewat subuh. Begitu kata Rasulullah SAW melalui lisan daripada Anas bin Malik dan daripada Zaid bin Harisah. Berapa lama antara jarak sahur sampai ke azan? Maka jawab Zaid bin Sabit, sekira-kira membaca 50 ayat yang sedang. Maka namula madung sidung umatnya mi ayahnya mi marsahur, madung makuling sirene, maka bacalah kira-kira ayat Quran, bacaan ayat-ayat yang sedang kira-kira 50 ayat. Tarsei majarak nini Zaid bin Sabit, kira-kira songon na membaca 50 ayat na sedang. Maka sahurlah, jangan tinggalkan sahur. Kalau Nabi bersahur dengan minum madu, minum madu dicampur dengan air, godong madu bagasan minum madu. Kemudian bagaimana Nabi berbuka? Nabi berbuka dengan menyegerakan berbuka puasa. Kata Nabi, seorang muslim selamanya akan berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Bopetan dopi mak saja menai angwarung dapat waktu namar buko ulang bepa leleng langsung mamar buko puasa. Bagaimana buka puasa Nabi? Nabi buka puasa dengan kurma tamar. Kurma rutop. Butam rumah rutop. Rutopi kurma namaraiki bona dayuki. Maka Nabi berbuka puasa dengan kurma rutop 3 biji. Kurma yang lembut. Biasanya kalau kita simpan di kulkas pun tak tahan lama, itu dia jamuran. Maka Nabi buka puasa dengan kurma rutop. Kalau tak ada kurma rutop yang lembut, maka Nabi buka puasa dengan kurma tamar. Ada kurma tamar, kurma kering. Nah yang nyarana kurma dong beberapa macam. Maka Nabi buka puasa dengan kurma tamar. Tak ada kurma tamar, maka Nabi buka puasa dengan minum beberapa teguk air. Ade, mulai tenda sudah masuk cendor na isi, goreng na isi sudah makanan 15 hari sariawan. Kalau sariawan matong 15 hari isi pocal na isi. Ade, kalau Nabi tidak, Nabi hanya dengan makan kurma rutop 3 biji, tak ada baru kurma kering, baru minum air putih. Begitulah Nabi berbuka puasa. Maka tirulah bagaimana Nabi dan para sahabat mengisi Ramadannya. Dan lalu kalau malam hari Nabi qiyamul lail, yaitu melaksanakan sholat tarawih dan witir. Oleh karena itu mari kita berpuasa dengan sungguh-sungguh. Mari kita juga bersahur, jangan tinggalkan sahur. Karena kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Marsolawat Allah dan malaikat mula marsahur riba menjelang untuk melaksanakan ibadah puasa. Jangan tinggalkan bersahur karena di dalamnya ada keberkahan insyaallah.
Mudah-mudahan dengan begitu Ramadan kita di tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik sebagaimana Ramadannya Rasulullah dengan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.